Dilansir dari laman Nahdlatul Ulama Online, ada seorang tokoh yang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Ia begitu membenci Rasulullah karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah. Sejak Rasul dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, terjadi perubahan dalam tatanan politik di Madinah. Awalnya, Abdullah bin Ubay direncanakan akan diangkat sebagai tokoh dan penguasa Madinah. Namun setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, pengaruh Abdullah menjadi pudar. Hingga akhirnya Nabi Muhammadlah yang menjadi pemimpin kota Madinah. Hal itu yang membuat Abdullah bin Ubay menaruh kebencian dan kedengkian terhadap Nabi Muhammad. Dilansir dari 49 teladan dalam Al-Quran, karya Ririn Rahayu Astutiningrum. Ketika bersama Rasulullah, Abdullah mengaku beriman dan beribadah layaknya umat Islam, namun ketika dia sudah berpisah dengan Rasul, dia kembali kepada agamanya yang lama. Ia menjelek-jelekkan umat Islam dan Rasulullah. Selain itu Abdullah bin Ubay juga kerap mengadu domba dan menjadi provokator dalam kerusuhan. Pemimpin kaum munafik di Madinah ini berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Di kota kita ini sudah banyak kaum muhajirin, penggabungan kita dengan mereka akan seperti kata peribahasa, seperti membesarkan anak harimau. Sungguh, kalau kita sudah kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina." Seperti dikutip dari buku, Tafsir fi Zilal Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, karya Said Qutb, Surah Al-Munafikun ayat 5-8 menurut sejumlah ulama salaf diturunkan Allah untuk menyinggung Abdullah bin Ubay. Ibnu Ishaq memperinci berkaitan dengan perang Bani Mustalik pada tahun ke-6 Hijriyah di Muraisik, yaitu tempat sumber air bagi mereka. Setelah perang usai, saat Rasulullah berada di tempat air itu, orang-orang berbondong-bondong mengambil air di sana. Saat itu, Umar Ibnul Khattab menyewa seseorang dari Bani Ghafar bernama Jahjah bin Mas'ud yang bertugas menuntun kudanya. Namun saat mengambil air, antara Jahjah dan Sinan bin Wabar al-Juhani berdesak-desakan. Al-Juhani adalah kaum yang menjadi sekutu dari kaum Aus bin Hajraj. Mereka berdua berebutan air hingga berkelahi. Al-Juhani lantas berteriak, "Wahai orang-orang Ansar!" Dan Jahjah juga berteriak, "Wahai orang-orang muhajirin!" Abdullah bin Ubay yang bersama beberapa orang dari kaumnya lantas marah dan berkata, "Apakah mereka, muhajirin, telah bersikap demikian? Apakah mereka telah berlepas dari kita dan merasa lebih banyak dari kita di negeri kita sendiri? Demi Allah, kita tidak membekali diri kita dan Jalabib Quraisy, melainkan sebagaimana dikatakan orang-orang yang terdahulu. Gemukkanlah anjingmu, maka dia pasti memakanmu. Oleh karena itu, demi Allah, bila kita telah kembali pulang ke Madinah, maka benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya." Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang Ansar di sekitarnya, "Inilah yang telah kalian perbuat terhadap diri kalian. Kalian menyediakan negeri kalian untuk mereka, kalian bagikan kepada mereka harta benda kalian. Demi Allah, sekiranya kalian tidak memberikan fasilitas dan bantuan kalian kepada mereka, maka mereka pasti akan beralih ke negeri lain bukan ke negeri kalian." Zaid bin Arqam, seorang anak kecil di sisinya, yang mendengarnya lantas menuju Rasulullah dan memberitahukan hal itu. Umar yang berada di samping Rasulullah merasa geram dan meminta agar Abdullah bin Ubay dibunuh. Namun, Rasulullah mencegahnya dan justru meminta semua pasukan bertolak pulang. Walaupun saat itu, Rasulullah belum ingin beranjak pulang. Abdullah bin Ubay lantas selalu berjalan bersama Rasulullah saat dia menerima kabar bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan kabar yang didengarkan darinya. Abdullah bin Ubay bahkan bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak pernah mengatakan hal itu dan tidak pernah berbicara seperti itu. Namun ketika Abdullah bin Ubay jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia, anak laki-lakinya yang bernama Abdillah bin Abdullah bin Ubay mendatangi Rasulullah. Dia meminta kain kafan untuk dipakai ayahnya. Selain itu ia juga meminta Rasulullah agar mau menyalatinya. Rasulullah pun mendatangi pemakaman. Hanya saja ketika Umar melihat perbuatan Rasulullah, dia segera mengingatkan, "Wahai Rasulullah, kenapa mau menyalatkan Abdullah bin Ubay? Padahal dia adalah seorang yang munafik. Bukankah Allah melarang untuk menyalatkan orang-orang munafik?" Rasulullah pun menjawab kalau beliau mendapat pilihan dari Allah antara mendoakan atau tidak, dan Rasulullah memilih berdoa untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah Rasulullah menyalatkan, barulah turun ayat, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan
jenazah, seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri, mendoakan, di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 84. Berita itu juga sampai kepada Abdullah, anak dari Abdullah bin Ubay. Ibnu Ishaq diberitakan hadis oleh Ashim bin Umar bin Qatadah, bahwa Abdullah datang kepada Rasulullah dan merasa geram dengan perbuatan sang ayah. Dia meminta agar dirinya yang ditugaskan untuk membunuh sang ayah, sebab dia takut merasa marah jika melihat orang lain yang membunuh ayahnya, sehingga Abdullah takut bisa masuk neraka jika dia membunuh orang mukmin lainnya. Namun, Rasulullah lagi-lagi menolaknya. Rasulullah bersabda, bahkan kami akan bersikap lemah lembut padanya dan berlaku baik kepadanya dalam bergaul selama dia masih hidup berdampingan dengan kita. Setelah kejadian itu, kaumnya sendirilah yang mencerca Abdullah bin Ubay.